Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kali ini membahas tentang trust ya, kepercayaan. Kita tahu bahwa kepercayaan ini sangat amat penting. Kalau tidak ada kepercayaan di dalam diri individu, dalam rangka tadi untuk mencapai tujuan ya, melakukan program-program, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah organisasi, maka ya akan menimbulkan atau menghambat proses organisasi menjadi leading atau maju ya atau berkualitas ya. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana tidak kalau misalkan guru-gurunya atau misalkan pekerjanya ketika sudah direkrut ya, kita tidak percaya ya atau tidak ragu terkait dengan kompetensi yang dimilikinya setelah direkrut. Maka yang ada hanyalah permasalahan dan permasalahan gitu ya, tanpa ada rasa kepercayaan. Maka ini juga hal yang harus benar-benar dimengerti oleh setiap stakeholder, baik dari mulai pimpinan atas ya atau sampai tingkat bawah gitu. Seperti itu ya. Dan terkadang istilah kepercayaan ini sangat amat populer ya dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah, kantor, kampus ya, tempat ibadah maupun tempat-tempat lain ya, dalam eh, berbagai situasi gitu. Tapi dengan terkenalnya atau popularitasnya kepercayaan ini tidak atau belum disertai dengan pemahaman secara konseptual dan teoritik yang baik. Jadi akibat minimnya diskursus atau diskusi tentang kepercayaan ini gitu. Jadi nah makanya kenapa kita akan membahas kepercayaan ini, karena ini menjadi hal yang penting gitu ya di dalam proses pelaksanaan lembaga atau organisasi. Nah, selanjutnya ini ada definisi dari Mollering ya, 2006. Dia mengatakan kepercayaan adalah suatu keinginan dan suatu pihak untuk menerima tindakan yang menyenangkan dari pihak lain berdasar pada suatu pengharapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang sangat penting bagi si pemberi kepercayaan, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi atau mengontrol pihak lain tersebut gitu. Jadi secara sederhana ada keinginan atau harapan positif atas pihak lain gitu. Karena tadi saling percaya, jadi harapan atau keinginan positif atas pihak orang lain itu ya diperlukan gitu. Nah, ini tuh definisi dari Mollering gitu ya. Nah, selanjutnya dari De Vito. Nah, De Vito ini lebih ke arah keterbukaan ya. Jadi lebih ke arah keterbukaan di dalam kepercayaan itu ya di definisinya gitu. Jadi yang pertama terkait dengan 3 aspek ya, keterbukaan dalam komunikasi interpersonal gitu. Yang pertama adalah kesediaan terhadap pengungkapan diri, asalkan pengungkapan tersebut memadai gitu ya, kesediaan terhadap pengungkapan diri. Yang kedua adalah kesediaan untuk beraksi jujur terhadap pesan-pesan orang lain. Yang ketiga, memiliki perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang jernih. Nah, jadi memang secara definisi gitu ya atau teori, jadi mulai dari atau bisa diukur dari integritas ya, ada kompetensi, ada konsistensi, loyalitas ya, keterbukaan gitu. Jadi itu harus dibangun ya kalau di De Vito ini gitu. Nah, kalau di Stone ya 2005, kepercayaan adalah suatu ukuran ya tentang seberapa besar keinginan karyawan atau pegawai untuk berbagi informasi,
bekerja sama satu sama lain dan tidak saling mengambil keuntungan gitu ya. Ya tentu ya, jadi bisa berkolaborasi ya, bisa berkolaborasi dan sama-sama saling membangun ya, bukannya saling menjatuhkan. Nah, ini kan terkadang kalau di korporat pun juga di lembaga sekolah, organisasi, terkadang ini ada nih ya, main ya apa ya bahasanya sikut-sikutan atau kurang sehat lah, tidak sportif di dalam proses pelaksanaan tupoksi gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu tugas pimpinan sih, agak untuk menjamin bagaimana setiap individu atau stakeholder yang ada di dalam bisa memiliki rasa saling percaya atau kepercayaan tadi gitu ya. Nah, kalau di uh, Land Crystal ya 2001 dia mengatakan setidaknya ada 3 elemen gitu ya, ada 3 elemen terkait dengan kepercayaan ini. Jadi yang pertama teori-teori yang mengasumsikan adanya tingkatan saling ketergantungan ya antara pemberi kepercayaan dan yang diberi kepercayaan. Jadi memang timbal balik hubungannya sebenarnya mutualisme. Jadi saya memberikan kepercayaan kepada Anda, nah, maka Anda pun seperti itu. Jadi saling menguntungkan mutualisme gitu ya, secara sederhana seperti itu. Jadi pengharapan tentang sikap yang dapat dipercaya dari pihak lain ya, hanya akan menjadi relevan bila penyelesaian konsekuensi dari suatu aktivitas salah satu pihak bergantung pada ketepatan tindakan atau kerjasama dari orang lain. Gitu. Jadi memang secara sederhana ya membangun gitu ya, saling saling percaya itu saling membangun. Yang kedua, adanya asumsi bahwa kepercayaan akan memberikan cara untuk menanggulangi resiko atau ketidakpastian dalam hubungan pertukaran gitu. Jadi memitigasi adanya atau timbulnya risiko atau permasalahan gitu ya. Seperti itu. Ketiga, suatu keyakinan atau pengharapan bahwa hasil yang tidak menyenangkan dari penerimaan atas suatu resiko tidak diambil keuntungannya oleh pihak lain dalam proses hubungan. Iya, jadi yakin ketika kita saling percaya, maka otomatis insya Allah akan terjadi interaksi yang baik gitu. Seperti itu. Jadi kayak misalkan contoh misalkan guru dengan siswa ya. Kita udah saling percaya kan, trust. Kalau misalkan siswa tidak percaya terhadap gurunya ya maka setiap yang disampaikan oleh gurunya maka tidak akan diserap oleh si peserta didik, si siswa. Maka itu juga menjadi hal yang justru tidak baik ya di dalam interaksi. Maka ya kepercayaan itu saling menguntungkan. Kayak seperti guru atau dengan kepala sekolah, wakil kesiswaan. Jadi memang di dalam prosesnya interaksinya semua itu harus saling percaya gitu ya. Seperti itu. Karena kalau misalnya tidak saling percaya nanti ada permasalahan yang sistematis yang timbul gitu ya. Dan itu nanti lama-lama tidak akan terpecahkan. Lalu di selanjutnya ada Robbins and Judge. Ini di 2013. Jadi mulai dari definisi kuncinya begitu kepercayaan mulai dari integritas ya, merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Lalu ada kompetensi, competence terkait dengan pengetahuan dan keterampilan teknikal dan interpersonal yang dimiliki individu. Yang ketiga konsisten ya, konsistensi berhubungan dengan keandalan, kemampuan memproduksi dan penilaian individu jitu dalam menangani situasi. Lalu keempat loyalitas atau loyalty, keinginan untuk melindungi ya dan menyelamatkan orang lain. Yang kelima keterbukaan gitu. Jadi kelima dimensi indikator dari kepercayaan oleh Robin and Judge ini sudah baik ya gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada integritas, ada kompetensi, ada konsistensi, ada loyalitas dan keterbukaan, seperti itu ya. Oke.
Baik, setelah tadi kita jelaskan definisi dan teori ya dari para ahli gitu ya. Nah, ini ada indikator untuk trust atau kepercayaan. Nah, dari uraian di atas dapat disintesiskan bahwa kepercayaan adalah keinginan seseorang terhadap organisasi dan pihak lain yang didasari harapan positif atas tindakan dan perhatian, ya kan, dengan indikator integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan, gitu ya. Jadi indikator-indikator ini nanti dijadikan instrumen ya untuk mengambil atau mengukur kepercayaan. Ya tentu dikaitkan dengan variabel-variabel lainnya sehingga nanti didapatkan ukuran yang jelas ya sehingga nanti dapat atau bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Baik ya. Itu dari saya terkait dengan variabel trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.